Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah siswi dari Madrasah Aliyah Islamiyah Bindu. Saya yang bernama Bella Afrinda dengan rekan saya yang bernama Arina Yunita. Pada siang hari ini kami akan melakukan wawancara di kantor Desa Bindu. Kami akan mewawancarai mengenai pelajaran dari PKN yang dibimbing oleh Ibu Istiana SPD. Untuk wawancaranya, mari ikuti kami pada siang hari ini. Let's go! Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Afrinda bersama rekan saya Arina Yunita, perwakilan dari kelompok 2 akan mewawancarai salah satu perangkat desa di Desa Bindu ini. Dengan Bapak Alek, saya akan mewawancarai Bapak dengan pertanyaan pertama, yaitu masyarakat wajib lapor ke kepala desa apabila ada permasalahan. Bagaimana tindakan Bapak untuk menindaklanjutinya agar permasalahan segera terselesaikan? Ya, memang masyarakat kita ini ketika ada masalah dia melapor ke kepala desa. Tentu dalam hal ini pemerintah desa akan memanggil yang bersangkutan yang bermasalah itu dari kedua belah pihak itu untuk dipanggil ke desa. Jadi di desa nanti kita akan adakan musyawarah, kita mendengar dari kedua belah pihak tersebut apa sebenarnya masalah yang terjadi, sehingga dalam musyawarah itu kita bicarakan bagaimana solusinya sehingga permasalahan dari masyarakat itu bisa kita selesaikan dengan baik tanpa harus kita bawa ke jalur hukum seperti itu. Oke, baiklah Pak, untuk masalah gotong royong di Desa Bindu, secara umum menurut pandangan Bapak sudah maksimal atau belum? Seperti tentang kebersihan, keamanan, dan pemberantasan narkoba. Ya, di Desa Bindu ini kegotong royongannya masih erat, kuat ya. Kemudian kita di Desa Bindu ini sudah ada program pengangkutan sampah. Nah, di Desa Bindu ini juga ada tempat pembuangan akhir sampah. Nah, di situ masyarakat kita libatkan semua masyarakat, kita tempatkan tong-tong sampah di rumah di masyarakat itu, sehingga masyarakat ya menempatkan sampah masyarakat itu ke tong-tong yang telah disediakan. Nah, nanti ada petugas dari pemerintah desa untuk mengangkut sampah-sampah yang sudah ditempatkan di tong-tong tersebut ke tempat pembuangan sampah terakhir. Nah, itu. Kemudian masalah keamanan tadi ya. Keamanan ya tentu dalam hal ini kita ada Satlinmas ya. Kemudian ada juga dari pihak kepolisian Babin Kamtibmas namanya. Kemudian ada juga Babin dari pihak TNI ya. Nah, dalam hal ini keamanan tentu kita komunikasi dengan yang terkait tadi seperti kepolisian, tentara, kemudian Satlinmas ya. Nah, kalaupun ada permasalahan-permasalahan kita libatkan pihak-pihak yang tersebut tadi. Kemudian apalagi tadi satunya? Pemberantas narkoba. Nah, iya, narkoba ini memang jadi permasalahan bagi bukan sekedar desa kita sendiri ya, dari sebagian banyak desa-desa lain juga kan. Nah, dalam hal ini pemerintah desa semaksimal mungkin untuk sosialisasi, bekerja sama dengan pihak kepolisian, dengan tentara kan, kemudian dari pihak dinas kesehatan kan, sosialisasi kepada masyarakat bahwasanya sangat bahayanya narkoba itu ketika masyarakat menggunakan itu. Tindakan pemerintah hanya mensosialisasikan bahayanya narkoba tersebut. Tentu itulah pemerintah desa mengantisipasi bagaimana masyarakat kita itu tidak terkena narkoba tersebut. Itu. Selanjutnya,
Karang Taruna sangat erat kaitannya dengan lapangan pekerjaan. Bagaimana cara Bapak untuk mencari solusi untuk mengatasi hal tersebut? Ya, apa namanya itu pekerjaan ya. Memang Karang Taruna dalam hal ini kita ini masyarakat luas, banyak Karang Taruna kita ini yang apa namanya itu belum ada kerjaan apa nama itu yang mantap gitu kan. Nah, namun dalam hal ini kita ini kan di dekat desa kita ini ada pabrik sawit ya. Nah, tidak sedikit juga Karang Taruna masyarakat kita ini terlibat bekerja di titik sawit yang dekat sini seperti Mitra Ogan. Kemudian selebihnya juga ada yang bekerja di sawit juga, namun sawit desa gitu kan, yang namanya Koperasi Uni Desa ya, KUD. Nah, di situ juga banyak masyarakat kita khususnya Karang Taruna terlibat bekerja di KUD tersebut. Sebagian juga ada kebun karet ya, kita kebun desa. Nah, itu ada juga yang deres di situ ya. Nah, makanya dalam hal ini memang apa namanya itu ada sebagian kecil juga masyarakat kita khusus Karang Taruna yang belum mendapat pekerjaan. Namun lapangan pekerjaan itu seperti tadi di KUD, di sawit kan, dan di tempat lain yang bisa diinikan oleh pemerintah desa gitu. Di Desa Bindu masih banyak sekali masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan, Pak. Iya. Sedangkan mata pencaharian penduduk umumnya petani. Kalau dikaitkan dengan adanya perkebunan kelapa sawit yang ada di wilayah Desa Bindu, seharusnya warga Desa Bindu tidak ada lagi hidup di bawah garis kemiskinan. Bagaimana cara Bapak mengatasi hal tersebut, Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi kan, masyarakat kita itu ada sebagian ada di sawit, di Mitra Ogan, kemudian ada di KUD, ada di perkebunan deres ya, karet, walaupun ada juga yang karetnya desa, kemudian ada juga dari pribadi masing-masing ya kan. Nah, namun itulah semaksimal mungkin pemerintah desa ini untuk melakukan adanya lapangan pekerjaan. Namun sejauh ini tidak kita pungkiri juga bahwasanya ada sebagian kecil ya, masyarakat kita ini belum apa nama itu mempunyai pekerjaan yang apa nama itu yang baik gitu kan. Namun sebagian ya ada gitu kan. Jadi pemerintah desa tentu dalam hal ini akan semaksimal mungkin mengupayakan adanya lapangan pekerjaan tersebut gitu kan. Untuk pertanyaan terakhir Pak, Ya. sekarang ini Desa Bindu menyandang status desa mandiri. Yang dimaksud desa mandiri itu apa Pak? Mohon kejelasannya. Ya, sejauh ini ya yang saya pahami, desa mandiri itu desa secara umum desanya sudah mampu untuk apa namanya itu mengelola pemerintahnya sendiri. Nah, di dalam hal ini untuk menentukan desa mandiri itu bukan kita desa yang menentukannya, namun itu dari pihak pusat ya. Nah, di situ ada aplikasi IDM, Indeks Desa Mandiri. Nah, ya. Nah, di situ kan ada di aplikasi itu yang perlu kita isi ya. Nah, di situ potensi yang ada di apa namanya aplikasi itu kan seperti infrastruktur, kemudian ada jenjang-jenjang pendidikan. Nah, yang saya bilang tadi, jenjang pendidikan kita di Desa Bindu ini sudah lengkap sampai dengan menengah atas ya, dari TK, SD, MI ada juga, kemudian MTS, Alia. Nah, di situ kan salah satu indikator dalam menentukan desa mandiri. Nah, di dalam aplikasi itu kita masukkan potensi-potensi Desa Bindu ini, kita masukkan dalam aplikasi itu, sehingga yang menentukan desa mandiri itu adalah pusat di dalam sistem IDM itu. Nah, setelah apa namanya itu kita masukkan semua potensi di desa kita ini, nah di situ ada hasilnya bahwasanya desa mandiri atau belum. Nah, sejauh ini kita setelah mengikuti apa namanya itu memasukkan potensi-potensi itu di dalam IDM tersebut, ternyata Desa Bindu, desa kita ini sudah
masuk dalam desa mandiri seperti itu. Ya. Baiklah Pak, mungkin itu saja yang kami wawancarakan hari ini. Ya. Terima kasih atas waktu Bapak yang sudah meluangkan. Ya, ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Aprilinda dan di samping saya ada rekan saya yang bernama Arina Yunita. Kami akan melakukan wawancara terhadap guru yang ada di Madrasah Aliyah Islamiyah Bindu. Sekarang kami sudah berada di wilayah Madrasah Aliyah Islamiyah Bindu. Untuk wawancaranya, mari kita saksikan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelas 12 II akan melakukan wawancara dengan Ibu Juriantini. Mohon kesediaan waktunya, Bu. Wawancara tentang apa? Saya akan mewawancari tentang bagaimana tentang kemajuan yang ada di sekolah ini. Pertanyaan yang pertama, bagaimana menurut Ibu, apakah di sekolah kita sudah mengalami kemajuan? Kalau secara umum di sekolah kita mungkin sudah mengalami kemajuan dari tahun-tahun sebelumnya, dari segala kegiatan ekskul yang di sekolah mungkin sudah ada peningkatan, terus penilaian akademik dengan dibuktikan adanya beberapa siswa yang ikut perlombaan tingkat provinsi. Oke, baik Bu. Selanjutnya, apakah siswa dan siswi di sekolah sudah melaksanakan kewajiban mereka dengan baik? Mungkin kalau dengan persentase sekitar 80% siswa-siswi di MA Islamiyah Bindu sudah melaksanakan kewajibannya. Tinggal beberapa atau oknum siswa memang yang belum bisa menunaikan kewajibannya dengan benar. Oke. Untuk yang selanjutnya, bagaimana cara sekolah untuk menghadapi siswa atau siswi yang selalu melanggar aturan? Mungkin langkah awal adalah diperingatkan oleh wali kelas, kemudian oleh guru BK, dan selanjutnya akan dikoordinasikan dengan wali muridnya itu sendiri. Oke. Apakah menurut Ibu, guru di sekolah ini bisa menjadi tempat curhat bagi siswa atau siswi yang sedang mengalami masalah pribadinya? Di sekolah kan sudah ada wali kelas, sudah ada guru BK, bagian konseling. Mungkin siswa bisa berkonsultasi atau bisa curhat atau sharing dengan wali kelas atau juga dengan guru BK, termasuk ke wakil kesiswaan. Oke, Bu. Terus bagaimana harapan Ibu untuk sekolah ini ke depannya? Yang pastinya berharap sekolah MA Islamiyah Bindu ini akan lebih baik lagi, baik dari segi akademik, kegiatan-kegiatan ekskul, dan juga fasilitas-fasilitas akan lebih memadai lagi. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, menurut Ibu apa kelebihan di sekolah ini yang kita lihat untuk saat ini? Kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum, ya, karena kita sekolah Madrasah Aliyah sudah tentu akan lebih menonjol kegiatan-kegiatan yang bersifat religius yang bisa digunakan oleh siswa untuk bekal mereka kelak setelah lulus dari MA Islamiyah Bindu. Oke, baik, itu saja pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Terima kasih untuk waktunya. Ibu sudah memberikan waktu untuk wawancara kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.